Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, di mana juga kalian berada, saya doakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan baru-baru ini guys, ini berkaitan dengan video yang saya upload ya. Sebelum ini telah mendapat perhatian dan juga ramai komentar di sana. Mereka tertarik dan juga setelah mengetahui bahwa Indonesia adalah negara yang mendapat kepercayaan daripada pemimpin Malaysia, yaitu Pak Anwar Ibrahim, tentang isu yang bergolak ya sekarang ini terkait dengan Myanmar, di mana Myanmar ditegur Malaysia jangan main-main sama Indonesia, karena Indonesia TNI mereka ini bukan kaleng-kaleng. Jadi bila saya melihat ya, Indonesia ternyata berada di ranking yang ke-13 ya, di peringkat dunia guys, nomor 13. Daripada 145 negara, Indonesia berada di posisi yang ke-13. Luar biasa. Ini betul-betul luar biasa. Bayangkan 145 negara di seluruh dunia. Indonesia berada ranking yang ke-13. Manakala di peringkat ASEAN, Indonesia berada ranking yang pertama. Ini peringkat pertama ya, daripada antara 9 negara ASEAN ini menurut daripada Power Index, yang mana Indonesia berada ranking yang pertama untuk kekuatan militernya sekitar ASEAN. Jadi peringkat dunia berada ranking yang ke-13. Jadi bila saya melihat tentang kekuatan militer Indonesia nih, ya memang wajar sebab pertama sekali, sebelum ini Indonesia dipimpin oleh Menteri Pertahanan yaitu Pak Prabowo Subianto selaku mantan Kopassus. Jadi dia ni berlatar belakang Kopassus, militer, dunia militernya itu yang dia bawa diserap dalam kepimpinannya selaku Menteri Pertahanan ketika itu. Dan saat ini Pak Prabowo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, nomor 1 di Indonesia. Nah, bayangkan daripada Menhan sudah menjadi satu keunggulannya di sekitar ASEAN dan berada di posisi yang sangat baik di peringkat dunia. Saat ini lagi-lagilah beliau kepala negara ataupun Presiden Republik Indonesia, orang nomor 1 di Indonesia. Sudah pasti dari segi kekuatan militer lagi diperkukuhkan karena ini adalah tampuk pemerintahannya. Jadi apapun, kita coba lihat di sini kekuatan militer Indonesia saat ini ya, yang mana kekuatan militer Indonesia bikin melonggok sedunia. Bayangkan guys, negara ASEAN ini ada satu negara yaitu Indonesia yang mempunyai kekuatan militer nomor 1 di Asia Tenggara dan nomor 13 di peringkat dunia. Bagaimana kekuatan militer Indonesia ini? Langsung kita nonton klip video ini. Jom. Ini bikin melonggok sedunia. Prabowo Subianto terharu dan bangga. Inilah kekuatan militer Indonesia saat ini. Tengok alutsista mereka luar biasa. Dengan fisik yang jauh di atas rata-rata, kesiapan tempur yang selalu siaga kapan saja, serta semangat kebersamaan yang tertanam kuat di dada, Tentara Nasional Indonesia layak disebut sebagai anak kandung bangsa yang jadi kebanggaan. Perannya dalam menjaga Ibu Pertiwi membuat TNI ditempa dalam kerasnya latihan dan medan, hingga akhirnya mampu menempati jajaran kekuatan militer yang diperhitungkan di tingkat dunia. Rilis terbaru dari The Global Firepower menyebutkan bahwa kekuatan militer Indonesia kini menempati posisi ke-13 dari total 145 negara yang dianalisis. Tempat ke-13 guys. Lantas, jika mengacu pada penilaian versi JFP ini, seperti apa sebenarnya gambaran kekuatan militer Indonesia sampai-sampai bisa bersaing di panggung global? Tengok guys. Menempati posisi 13 dalam daftar kekuatan militer dunia, Indonesia telah membuktikan dirinya sebagai negara dengan pertahanan paling tangguh di kawasan Asia Tenggara. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN, pencapaian Indonesia terlihat jauh melampaui. Salah satu contohnya adalah Malaysia. Dalam laporan Global Firepower, tahun 2025 hanya berada di peringkat ke-42. Dari segi kekuatan darat, laut hingga udara, Indonesia tampil lebih dominan secara menyeluruh. Dalam hal jumlah personil aktif atau manpower, perbedaan antara kedua negara pun sangat mencolok.
Malaysia menempati posisi ke-41, sementara Indonesia jauh lebih unggul di posisi keempat dunia. Oh. Tak hanya dari di sisi Monas jumlah nih, dorang buat pasukan, kekuatan aksi Indonesia di semua matra militer juga terbukti lebih kuat. tingginya nih. Ambil contoh pada sektor udara. Udara. Meskipun kekuatan udara Malaysia cukup solid dan masuk kategori baik, data tetap menunjukkan bahwa Indonesia berada satu level di atas. Patutlah. Secara kuantitas, Indonesia unggul dalam kepemilikan armada udara. Udara. Menurut catatan Global Udara. Firepower, Malaysia hanya memiliki sekitar 135 unit pesawat militer, dengan 26 diantaranya adalah pesawat tempur. Angka ini masih kalah dibandingkan dengan milik Indonesia yang jumlahnya hampir 4 kali lipat lebih besar. Guys. Tak hanya Malaysia, jika dibandingkan dengan Singapura, negara kecil Singapura yang terkenal dengan kemajuan teknologinya, teknologi nih, Indonesia Singapura tetap lebih unggul dari sisi kekuatan militer. Singapura saat ini berada di peringkat ke-29, masih jauh di bawah posisi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks ASEAN, Indonesia bukan hanya menjadi pemain besar, tapi juga kekuatan utama yang paling ditakuti. di ASEAN nomor 1. Dominasi Indonesia di tingkat regional pun meluas hingga ke panggung global. Bahkan jika dibandingkan dengan kekuatan militer dari kawasan Timur Tengah, seperti Israel, Indonesia tetap menunjukkan keunggulan. Israel yang saat ini menempati posisi ke-15 dunia, Dua anak tangga. berada 2 tingkat di bawah Indonesia. Lebih kuat Indonesia dari Dalam Israel. hal jumlah personil dan kekuatan angkatan laut, Indonesia berada di atas angin. Namun keunggulan udara masih menjadi milik Israel. Israel pakai Data udara terbaru ya. menyebutkan Israel memiliki total 611 unit pesawat militer, dengan 240 diantaranya merupakan pesawat tempur. Jumlah yang memang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Meski begitu, secara keseluruhan, skor kekuatan Indonesia masih lebih baik dari Israel berdasarkan pasukan Kusting Power guys Index punya Global tinggi diangkat Firepower. sekali saja. Bergeser ke selatan, ada Australia yang juga masuk radar sebagai kekuatan militer kuat di kawasan. Australia Meski nomor menempati posisi ke-18, 18. Australia memiliki kelebihan di sektor finansial. 14. Sebagai sebuah benua sekaligus negara maju, Australia mencatat anggaran pertahanan mencapai 55,7 miliar dolar Amerika Serikat. Angka yang 5 kali lipat lebih besar dari budget militer Indonesia lagi unggul. Namun, keunggulan anggaran belum tentu mencerminkan dominasi total, karena kekuatan militer juga bergantung pada strategi, efisiensi, dan kesiapan tempur di Itu lapangan. kesiapan. Berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh dari Global Firepower tahun 2025, Tahun ini nih guys. Indonesia berhasil menempati posisi ke-13 dari 145 negara yang kekuatan militernya dihitung. Skor Power Index Indonesia tercatat di angka 0,2557, mendekati 0 yang berarti semakin kecil nilainya, semakin kuat peringkat militer sebuah negara. Macam tuh. Hasil ini menjadi refleksi dari betapa efektif dan efisiensinya TNI di berbagai lini strategis. Dari segi jumlah personil militer Lapis saja, baja dorang Indonesia nih. menempati urutan Medium keempat di tank. dunia. Ini menunjukkan bahwa struktur militer kita tidak hanya besar secara organisasi, tetapi juga padat oleh tenaga siap tempur yang solid. Dari segi Tak hanya unggul alat dalam dan juga jumlah personel. pasukan, TNI juga menunjukkan kesiapan luar biasa di sektor persenjataan, terutama di matra darat. Menurut data Global Firepower, Indonesia memiliki 331 unit tank tempur, 300 lebih ya guys. 20.440 kendaraan militer, Saya suka betul 153 tengok nih. unit artileri Seragam. swagerak, 396 artileri tarik, dan 63 ada peluncur peluncur roket. roket. Jumlah yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Gila. Sementara di medan laut, Di laut. kekuatan Indonesia berada di kategori yang cukup solid. TNI Angkatan Laut menempati posisi keempat secara global jika dilihat dari jumlah keseluruhan aset, mulai dari kapal selam, kapal induk helikopter, kapal serbu amfibi, hingga kapal utama tempur. Total keseluruhan armada laut mencapai 331 banyak unit, juga guys. angka yang memperlihatkan potensi besar dalam menjaga garis pantai dan wilayah maritim Ya, Indonesia. sebab luas kan. Di sektor udara. udara, TNI juga tidak kalah bersaing. Total 459 unit pesawat tempur 59. dan pendukung dimiliki oleh Matra Udara Indonesia, termasuk 41 unit jet tempur yang siap menghadang segala Jet bentuk tempur. ancaman dari Ini langit. dari Rusia nih. Kesiapan ini menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia yang begitu luas dan rawan disusupi. Patutlah bikin dunia Keseimbangan melongo. kekuatan di darat, laut, dan udara menjadikan TNI sebagai kekuatan militer yang tidak hanya disegani secara regional, tetapi juga patut diperhitungkan di panggung internasional. Gila. Dengan daya gentar yang nyata, siapapun yang berniat mengusik kedaulatan Indonesia akan berpikir dua kali sebelum bertindak gegabah. Patutlah Pak Anwar Ibrahim mengatakan jangan main-main dengan Indonesia karena TNI
mereka cukup kuat. Jadi ini rentetan daripada beberapa video ya, saya reaksi tentang hubungan Malaysia dan Indonesia setelah Pak Prabowo menjadi presiden dan Pak Anwar menjadi Perdana Menteri. Jadi hubungan baik itu telah mewujudkan satu kerjasama yang cukup baik, guys. Apatah lagi Indonesia dia menjadi kepercayaannya oleh Malaysia, terutamanya melalui ungkapan ataupun pernyataan daripada Pak Anwar Ibrahim. Dia mengingatkan Myanmar ataupun dia katakan jangan main-main sama Indonesia kerana Indonesia merupakan kekuatan militernya cukup kuat. Jadi bila melihat pernyataan ini, wow, saya pun rasa begitu kaget ya. Indonesia berada di nomor ke-13 peringkat dunia ya. Ini peringkat dunia daripada 149 negara yang ada di seluruh dunia. Jadi Indonesia berada di posisi yang ke-13. Kalau dilihat pernyataan tadi dari segi kekuatan darat, lepas tu udara dan juga laut, memang Indonesia dari segi dia punya kekuatan itu sudah cukup memadai dan menjadi satu kekuatan yang utama di sekitar ASEAN. Sebab kalau dilihat ya, kunci utama yang ada pada Indonesia ini adalah kepemimpinannya. Terutamanya apabila Pak Prabowo Subianto menjadi presiden, dia sudah pasti lebih memperkuatkan kekuatan pertahanan negaranya. Kalau sebelum ini sebagai Menteri Pertahanan saja, dia sudah berpengalaman melihat bagaimana kemampuan satu-satu negara tu dan juga satu-satu kekuatan negara tu. Namun saat ini dia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, sudah pasti akan memperkuatkan lagi kerana ini untuk menjaga kedaulatan keseluruhan ya, baik di darat, di udara dan di laut. Jadi kalau dilihat daripada peta sejak pun tadi, Indonesia dia telah menjadi satu kekuatan utama di ASEAN. Jadi di ASEAN ini kita masih ada satu negara yang boleh menyaingi negara-negara Eropah, seperti Israel pun tadi dikalahkan juga ya dari segi kekuatan militer itu. Luar biasa, guys. Malah Indonesia daripada 149 negara di dunia ini, Indonesia berada di posisi yang ke-13. Jadi kalau melihat apa yang dinyatakan tadi, personal militer Indonesia ni hampir 1 juta ya. Ramai itu, guys, ramai. Begitu juga dengan cadangan. Jadi guys, ini bermakna Indonesia saat ini menjadi perhatian dunia dan juga pantas saja kekuatan militer Indonesia ini bikin melonggok dunia. Dan ini merupakan satu usaha Indonesia ya untuk mengukuhkan negaranya daripada ancaman-ancaman luar. Bukan sekadar ya mereka bergantung sepenuhnya pada kekuatan militer, tetapi yang saya tahu rakyat Indonesia turut sama-sama berjuang sekiranya ada sesuatu yang berlaku ataupun ada ancaman-ancaman, contoh peperangan. Bukan sekadar militernya yang bergerak, tetapi rakyat Indonesia mereka satu hati ya, sama-sama memperjuangkan. Karena saya masih teringat ya, merah putih ataupun ungkapan mereka, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi satu. Inilah kekuatan Indonesia, bukan sekadar mempunyai kekuatan militer yang disegani di peringkat ASEAN dan juga di peringkat dunia. Dari segi ranking pun kita sudah dapat melihat di sini bahawa Indonesia dari segi kekuatan militernya memang tidak kaleng-kaleng ya. Itulah sebabnya baru-baru ini Pak Anwar Ibrahim ya, saya ada mereact bahwa Malaysia ingatkan Myanmar jangan main-main sama Indonesia kerana mereka punya TNI sangat kuat. Itulah yang saya react baru-baru ini bila saya melihat kenapa Malaysia mengatakan begitu. Ternyata kekuatan militer Indonesia bukan kaleng-kaleng. Itu sebabnya. Ini puncak utamanya. Jadi apapun, semoga hubungan Malaysia dan Indonesia ini kekal akrab ya, bukan sekadar dengan Malaysia tetapi negara serantau, negara tetangga ini sentiasa aman, damai dan juga makmur. Dan inilah satu usaha yang saya lihat konsistennya pemerintah Indonesia untuk memperkuatkan kekuatan militernya, karena Indonesia dapat mencipta sendiri alutsista. Mereka ada pabrik-pabrik yang boleh mencipta sendiri
peralatan ataupun alutsista itu. Jadi apapun guys, selamat ke atas Indonesia kerana mempunyai kekuatan militer yang disegani dan dihormati bukan saja di kawasan ASEAN tetapi di sekitar peringkat global. Bayangkan daripada 149 negara, Indonesia berada di posisi ke-14 ranking kekuatan militer. Oh, bukan 14, ke-13 ya. Ranking kekuatan militer di peringkat dunia. Jadi peringkat 13 daripada 145 negara. Jadi dia boleh menyaingi negara-negara besar seperti Jerman dan Israel dan mendekati kekuatan regional seperti Pakistan dan juga Brazil. So, itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.